Mengapa sih di gereja Katolik itu ada doa untuk arwah? Apakah ada dasar ayat-ayat Alkitabiannya? Mari kita temukan jawabannya dalam katekese Sante kali ini. Halo para sahabat, Salam Aleichem Bisema Yesua Hamasya. Mengapa gereja Katolik itu mendoakan arwah atau mendoakan orang yang telah meninggal? Tentu pertanyaan itu tidak asing lagi bagi gereja Katolik. Banyak saudara-saudari yang gereja di luar sana yang sering menanyakan itu. Para sahabat, gereja Katolik meyakini bahwa orang-orang yang telah meninggal butuh didoakan supaya bisa masuk surga. Nah, para sahabat mungkin pernah mendengarkan bahwa kita semua ini adalah bagian dari anggota tubuh Kristus, yaitu Anda dan saya bagian dari anggota tubuh Kristus. Tertulis dalam Roma 12 ayat 5. Nah, anggota tubuh Kristus bukan saja kita yang masih hidup, tetapi saudara-saudari kita yang telah meninggal pun mereka semua adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Nah, gereja Katolik mengajarkan bahwa gereja itu adalah tubuh mistik Kristus. Kita bisa membaca di kitab Efesus pasal 5 ayat ke-23 bahwa gereja itu adalah tubuh mistik Kristus yang terdiri dari 3 keadaan. Yaitu yang pertama adalah gereja yang masih bersiara di dunia ini, yaitu Anda dan saya, kita semua yang masih hidup. Gereja yang kedua adalah gereja yang menderita, saudara-saudari kita yang saat ini masih tinggal di purgatorium atau api penyucian. Dan gereja yang ketiga adalah gereja jaya yang saat ini sudah hidup bersama dengan orang-orang kudus atau bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Jadi para sahabat, walaupun kita dalam keadaan berbeda-beda, tapi relasi kita tetap terjalin, tetap terhubung satu dengan yang lain. Jadi tugas kita gereja yang masih hidup adalah mendoakan saudara-saudara kita yang ada di purgatorium. Semua itu karena kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tujuannya agar semua umat manusia bisa masuk dalam kerajaan surga. Maka dari itu para sahabat, wajib bagi kita untuk mendoakan bagi jiwa-jiwa saudara-saudara kita yang telah meninggal. Oleh karena kelemahan, oleh karena dosanya, beliau tidak mungkin langsung masuk dalam kerajaan surga. Mereka terlebih dahulu singgah di api penyucian atau di purgatorium. Sebab surga itu adalah kudus, surga itu adalah suci, maka jiwa-jiwa yang tercemar akibat dosa terlebih dahulu menjalani penyucian, dimurnikan terlebih dahulu di api penyucian. Nah, gereja yang masih bersiara di dunia ini, yaitu kita semua, wajib mendoakan bagi teman-teman, bagi keluarga, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Itu adalah alasan mengapa gereja Katolik mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Nah, apakah ada dasar ayat Alkitabiannya? Nah, jawabannya tentu saja gereja Katolik semua ajarannya dari kita bisa ayat baca dari kitab Makabe, 2 Makabe pasal 12 ayat 42 sampai 45. Yudas Makabe meminta supaya orang-orang yang telah meninggal dunia minta didoakan. Makanya Yudas Makabe mempersembahkan korban penghapusan dosa di Yerusalem, di Bait Allah. Yudas Makabe berbeda dengan Yudas Iskariot. Yang kedua, kita bisa membaca di kitab Matius pasal 12 ayat ke-32. Yesus mengatakan bahwa dosa menentang Roh Kudus itu tidak akan diampuni, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Nah, di mana ke dunia akan datang itu? Nah, para sahabat, dari teks ini gereja Katolik menafsirkan
bahwa jika demikian dosa yang diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang tidak akan mungkin masuk ke surga atau tidak akan mungkin diampuni, maka itu berarti ada satu tempat yang masih memungkinkan ada pengampunan dosa bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Karena di dunia ini tidak ada, di dunia yang lain juga tidak ada, berarti ada satu tempat. Nah, tempat itulah yang disebut dalam gereja Katolik adalah api penyucian atau purgatorium. Tempat di mana orang-orang yang telah meninggal, yang belum mengalami hidup kudus, hidup suci, maka mereka terlebih dahulu dimurnikan agar mereka bisa masuk surga. Makanya dalam doa syukur agung di gereja pada saat kita mengikuti Ekaristi Kudus, selalu ada bagian khusus untuk mendoakan arwah-arwah dari saudara kita yang telah meninggal. Dan gereja pun mendedikasikan satu hari khusus untuk mendoakan para arwah, yaitu tanggal 2 November. Itu merayakan satu hari sudah perayaan semua orang kudus, perayaan doa untuk arwah yang telah meninggal, yaitu 2 November. Nah, bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih ragu mana ayat Alkitabianya, mengapa orang Katolik mendoakan arwah, saya sudah memberikannya. Semoga para sahabat dapat bermanfaat, dapat membantu buat para sahabat bahwa ajaran gereja Katolik, baik itu melalui tradisi magisterium gereja dan juga melalui Alkitabiah, tentu semua ada sesuai dengan Alkitab. Para sahabat, demikian untuk video kali ini. Semoga video yang saya buat ini membantu para sahabat yang belum mengenal ajaran Katolik, bahwa Katolik juga adalah Alkitabiah. Demikian, Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati. Amin.